apabila nanti pemilu 2024 ditunda, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah. Dia akan melihat sebuah gelombang protes yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Yang begitu tidak pernah lihat dia dalam sejarah hidupnya. Bahkan mengancam setiap anggota kabinet, baik itu Luhut bin Sarpanjaitan ataupun anggota partai politik lainnya, apabila berani, apabila masih menggulirkan wacana ini, Anda akan menghadapi para bahaya ini. Ini menurut saya udah basi ya, yaitu isu penundaan pemilu atau apalah. Menurut saya udah basi sekali, padahal berkali-kali Presiden Joko Widodo sudah menjawab, yaitu pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024, tepatnya bulan Februari. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut anggarannya sudah siap, semuanya sudah siap, logistik sudah siap. Itu tidak akan lah. Dan Presiden Joko Widodo setiap kali juga menegaskan pemilu tetap dilakukan pada tahun 2024. Seperti kemarin, yaitu ada hakim yang menyebut akan ditundanya pemilu pada tahun 2025. Nah, itu juga langsung ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Yaitu di sini Presiden Joko Widodo juga tidak mau ya isu-isu ini berkeliaran di mana-mana, digoreng kemana-mana, dan langsung menegaskan, yaitu pada 7 Maret 2023 Jokowi menegaskan tahapan pemilu 2024 tetap berjalan. Di sini dalam berita ini yaitu putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 mendapatkan respon dari Presiden secara langsung, karena hal itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun di mata politikus. Tidak menimbulkan pro dan kontra, bahkan yang ini kontra juga sangat banyak. Walaupun saya pendukung Presiden Joko Widodo, tetapi ketika ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, saya juga menolaknya lah. Saya pendukung Presiden Joko Widodo, tetapi saya menginginkan presiden-presiden yang lain lah, karena memang demokrasi itu harus kita jaga. Jangan sampai ada penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, nanti apa bedanya seperti zaman Orba dulu kalau ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya juga termasuk kontra lah dengan penundaan ini, tetapi Presiden Joko Widodo berkali-kali juga menegaskan tidak akan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Penundaan tersebut terjadi berdasarkan tindak lanjut gugatan Partai Prima terhadap KPU pada 8 Desember 2022 lalu. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima serta mengatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terkait pemilu 2024, pemerintah berkomitmen menyelenggarakannya sesuai dengan jadwal dan akan terus mengawal tahapan pemilu. Kurang apa coba? Bahkan ada isu seperti ini, langsung Presiden Joko Widodo membuat statement, bahkan akan mengawal tahapan pemilu 2024 terus berjalan. Dari sini bahkan juga ditanggapi oleh Lek Kacung. Ini gorengan baru tapi sudah basi. Setiap ada berita penundaan pemilu cepat disamber kelompok sebelah. Sepertinya mereka suka cari sensasi untuk perhatian lawan sejenis biar kelihatan gagah dan berani. Menurut saya sangat berbeda sekali ya apa yang dilakukan pada waktu dulu ya, di zaman Orba dulu ya. Yaitu semua masyarakat dan para mahasiswa juga bersatu, yaitu untuk menumbangkan pada zaman Orba dulu, karena memang sangat jengah sekali ya, apalagi sudah dijabat selama 32 tahun. Jadi memang masyarakat dan mahasiswa pada waktu dulu memang menginginkan perubahan lah. Jadi kalau sekarang ini apa yang dirubah? Tidak ada. Menurut saya di pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah berada di jalur yang tepat, bukti pembangunan di mana-mana. Jadi kepengen melihat komentar-komentar dari sini ya, kira-kira bagaimana ya? Nggak gitu, nggak cair dana segar yang layak disuarakan aliansi 13 BEM mahasiswa. Ada ormas-ormas maupun tokoh-tokoh oposisi sebaiknya bagaimana RUU perampasan aset koruptor. Iya, kadang-kadang saya heran dengan para mahasiswa ini. Ya seharusnya menyetujui lah, bahkan juga mendukung penuh RUU perampasan aset koruptor ini. Kalau perlu demo lah di depan gedung DPR RI, itu menurut saya malah bagus, malah cakep menurut saya. Padahal Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan lah
RUU perampasan aset koruptor ini segera disahkan. Tetapi mahasiswanya cenderung tertarik dengan isu-isu penundaan pemilu, isu-isu apalah. Padahal itu sudah basi sekali, basi banget. Bahkan juga masih banyak yang percaya dengan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Menurut saya, sudah di luar nalar lah. Nah, mahasiswa punya kerjaan nih, lulus dulu loh, baru banggain bapak ibunya nyari kerja, lagi pikirin. Keberatan bawa-bawa nama marhain cuy. Bagi mahasiswa sekalian caper tuh, siapa tahu ada parpol sebelah yang siap mengkader. Anak kemarin sore, dongo akut, HP apa gunanya dipakai? Modal mahasiswa untuk demo, nasbung bertebaran, karet 1, karet 2, karet merah. Bahkan juga sampai ada kata-kata mengancam Luhut Binsar Panjaitan. Maksudnya apa? Sudah out of context ya. Oke lah. Tapi saya percaya kok Presiden Joko Widodo pasti tidak akan menunda pemilu atau bahkan memperpanjang masa jabatan presiden. Karena Presiden Joko Widodo tahu betul negara Indonesia adalah negara demokrasi dan harus kita rawat dan harus kita jaga. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilihan umum pemilu 2024 mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Karena hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun di mata politikus. Penundaan tersebut terjadi berdasarkan tindak lanjut gugatan Partai Prima terhadap KPU pada 8 Desember 2022 lalu. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima serta menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terkait pemilu 2024, pemerintah berkomitmen penyelenggarakannya sesuai dengan jadwal dan akan terus mengawal tahapan pemilu. Langkah Komisi Pemilihan Umum KPU yang mengajukan banding didukung langsung oleh Presiden Jokowi terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding, papar Jokowi dikutip Oketebo melalui web resmi Presiden Joko Widodo. Ditambahkan, Presiden Jokowi dirinya telah mempertegas bahwa pemerintah tahapan pemilu berjalan dengan baik. Saya sudah sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapkan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin 6 Maret 2023. Bahkan satu persatu laporan masuk ke Komisi Yudisial KY buntut putusan PN Jakarta Pusat Jakpus yang memerintahkan tahapan pemilu 2024 ditunda. KY merespon laporan itu dan bakal memanggil panitera hingga ketua PN Jakpus. Laporan pertama terhadap Hakim PN Jakpus yang memutus penundaan pemilu itu dibuat oleh Kongres Pemuda Indonesia KPI. Pada hari ini, kita melaporkan resmi Majelis Hakim yang memutus pengadili dan memeriksa perkara nomor 757 PDTG 2022 PN JKT PST, kata Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution di kantor KY Jakarta Pusat pada Senin 6 Maret 2023. Pitra menilai putusan tersebut di luar kewenangan PN Jakpus, sebab menurut dia yang berhak mengadili terkait perkara pemilu ialah PT UN dan juga Bawaslu RI. Kami menilai di dalam amar putusan tersebut yang telah kami peroleh dari SIPP, Pengadilan Jakpus telah melampaui kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakpus, di mana kompensasi absolutnya itu lebih berwenang PT UN Jakarta dan Bawaslu Republik Indonesia. Dan mengenai hasil pemilihan umum, kalaupun ada sengketa hasil pemilu itu ke MK, bukan PN Jakpus, ujarnya. Saya kira masyarakat Indonesia mengerti terkait aturan hukum dan prosedur-prosedur bagian-bagian mengenai terkait dengan permasalahan parpol. Mana ada kaitan PN Jakpus mengadili persoalan parpol. Itu adalah kewenangan administrasi negara, yaitu kewenangan PT UN, sambung dia. Laporan tersebut tertuang dalam nomor penerimaan 0405
Romawi 3 2023 P. Pitra meminta KY mengusut hakim yang memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang melaporkan Hakim PN Jakpus ke KY. Hakim PN Jakpus itu dinilai telah melanggar kode etik. Kami menyampaikan laporan kepada KY tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Majelis Hakim PN Jakpus yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan MA. Maka anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Saleh Al-Ghifari di kantor KY Jakarta Pusat pada 6 Maret. Dia menyebut Hakim PN Jakpus telah mengabaikan konstitusi. Hasilnya, seorang hakim, majelis hakim itu mengacu berdasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, ujarnya. Petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut. Itu seharusnya tidak dilanjutkan, sambungnya. Dia mengatakan perilaku hakim yang memutuskan perkara tersebut telah melenceng dari aturan. Sebab menurut dia perkara sengketa proses pemilu hanya dapat diselesaikan oleh PT UN dan Bawaslu. Menurut kita, karena ini sangat-sangat jauh melenceng. Nah, ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh. Jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu, tutur dia. Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terdiri dari atas sejumlah kelompok masyarakat sipil firma hukum, yakni Indonesia Corruption Watch, Perludem, Network for Democracy and Electoral Integrity, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK, Konstitusional dan Administratif Law Society, Forum Komunikasi dan Organisasi Non-Pemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Bahkan diketahui, seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tengku Oyong tengah disorot usai memutuskan penundaan pemilu 2024 dalam sidang gugatan perdata pada Kamis 2 Maret. Adapun permintaan itu diajukan oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam sidang gugatan tersebut, Oyong menjadi ketua majelis hakim yang mengadili kasus nomor 757 PDTG 2022 PN JKT-PST. Ia bersama 2 hakim anggota, yakni Bakri dan Domingus Silaban, menyetujui bahwa KPU harus menunda pemilu 2024. Melansir berbagai sumber, Tengku Oyong memiliki rekam jejak yang menarik perhatian, khususnya saat ini memberikan putusan atas suatu perkara. Adapun berikut informasi. Menurut halaman resmi PN Jakarta Pusat, Tengku Oyong lahir pada 4 Maret 1964. Ia mulai diangkat sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1996. Saat ini ia tercatat menjabat sebagai hakim madya dengan pangkat golongan pembina utama muda. Sebelum ditugaskan di sana, Oyong kerap bekerja di berbagai pengadilan negeri. Ia tercatat sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Negeri Medan kelas 1A. Lalu, ia juga pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Saro Langun, Jambi. Saat menjadi hakim di PN Medan pada tahun Februari 2017, ia juga dipercaya mengemban jabatan humas. Selama bertugas di pengadilan negeri itu, Oyong pun pernah bertugas sebagai ketua majelis hakim dan kasus Doni Irawan Malai, yakni pada 2020 lalu. Sedikit bernostalgia, Doni adalah pria yang merobek dan membuang Al-Quran Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan. Melalui sidang putusan, ia divonis 3 tahun kurungan penjara. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta pelaku ditindak 4 tahun penjara. Lalu pada November 2021, Oyong juga pernah menjatuhkan vonis lepas kepada Siska Sari atau Siska. Ia adalah wanita yang sempat mengaku sebagai keturunan Nyi Roro Kidul. Adapun alasannya dibebaskan dari segala tuntutan, kata hakim, karena perilakunya itu bukan tindak pidana.
Hukuman itu lagi dan lagi lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Siska dipidana 10 tahun penjara. Wanita tersebut diduga melakukan penipuan sebesar 4 miliar. Ia pun lantas dilaporkan ke pengadilan oleh mantan kekasihnya yang merupakan seorang anggota DPR RI, Rudi Hartono Bangun. Di sisi lain, Oyong juga pernah diperiksa 3 hakim Mahkamah Agung ketika dirinya menjadi hakim PN Ambon pada tahun 2010 lalu. Pemeriksaan ini ada kaitannya dengan penganiayaan jurnalis SCTV di pengadilan negeri tersebut. Tak hanya Oyong, Badan Pengawas MA pun memeriksa 4 orang karyawan PN Ambon lainnya. Mereka adalah William, Dum Matuseja, Jorhan, dan seorang mahasiswa KKN yang diduga ikut terlibat penganiayaan jurnalis SCTV. Lalu berdasarkan data laporan kekayaan penyelenggara negara tahun 2021, Tengku Oyong tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 4 miliar. Adapun aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan senilai 2,5 miliar. Inilah daftar kekayaan Hakim Tengku Oyong yang viral putuskan vonis pemilu 2024 ditunda. Diketahui sosok Hakim Tengku Oyong jadi sorotan setelah mengabulkan gugatan Prima Perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Ia menyatakan Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Dampaknya pemilu 2024 pun ditunda. Melansir dari halaman lhkpn kpk.go.id, Tengku Oyong terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2022. Ia memiliki sederet tanah dengan total senilai 2 miliar lebih. Tengku Oyong juga memiliki sejumlah kendaraan pribadi. Berikut daftarnya: tanah dan bangunan senilai 2,5 miliar. Tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi di Kabupaten Kota Medan, warisan 100 juta. Tanah seluas 112 meter persegi di Kota Dumai, hasil sendiri 1 miliar. Tanah dan bangunan seluas 296 meter persegi di Kota Medan, warisan seharga 1,2 miliar. Tanah seluas 300 meter persegi di Kota Dumai, hasil sendiri 15 juta. Tanah seluas 537 meter persegi di Kota Dumai, hasil sendiri 40 juta rupiah. Tanah seluas 2000 meter persegi di kota, hasil sendiri 100 juta. Tanah seluas 577 meter persegi, hasil sendiri 46 juta. Tanah seluas 295 kota Tanjung Balai, hasil sendiri 25 juta. Tanah seluas 295 meter persegi di Tanjung Balai, hasil sendiri 25 juta. Alat transportasi dan mesin 432 juta. Motor Honda sepeda motor tahun 2014, hasil sendiri 7 juta. Motor Yamaha tahun 2013 senilai 9 juta. Motor Yamaha Mio 2008, hasil sendiri 3 juta. Motor Yamaha Mio Soul sebesar 3 juta, hasil sendiri. Mobil Daihatsu Minibus tahun 2018, hasil sendiri 190 juta. Toyota Innova Minibus tahun 2017, hasil sendiri 220 juta. Harta bergerak lainnya 278 juta, surat berharga 255 juta, kas dan setara kas 1, miliar. Harta lainnya yaitu 900 juta dan subtotal 5 miliar 595 juta. Hutang 622 juta. Total kekayaan 4 miliar 900 juta. Diketahui Tengku Oyong merupakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nama Tengku Oyong menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Prima Perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Diketahui Oyong merupakan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, sementara 2 hakim anggota yakni bernama H. Bakri dan Domingo Silaban. Diketahui sebelumnya Partai Prima melayangkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Gugatan perdata itu dilayangkan Partai Prima pada Kamis 8 Desember dengan nomor registrasi 757 PDTG 2022 PN CKTPST. Gugatan itu kemudian dikabulkan hakim pada Kamis 2 Maret 2023 lalu. Mengutip dari Tribun News, PN Jakpus menyatakan Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Selain itu, PN Jakpus menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari jadwal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Bunyi putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip pada Kamis 2 Maret 2023. Tak hanya menunda pemilu 2024, PN Jakpus juga menghukum KPU untuk membayar ganti rugi sebesar 500 juta. PN Jakpus juga menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta atau with forbar, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar 410.000, tulis putusan tersebut. Dikutip dari halaman resmi PN Jakpus, Oyong merupakan hakim madya utama dengan pangkat golongan pembina utama muda 4C. Sebelum menjadi hakim di PN Jakpus, Oyong bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan. Di PN Medan, selain menjadi hakim, Oyong juga menjabat sebagai humas PN Medan. Sebelumnya, T. Oyong menjabat sebagai Ketua PN Sarolangun. Ia dimutasi di PN Medan pada 9 Februari 2017 yang lalu.